Ini adalah perjalanan ke Indonesia yang mengubah hidup. Bayangkan lobi kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta hampir lumpuh karena membludaknya turis global. Kapasitas penumpang tahunannya telah memecahkan rekor, mencapai 20 juta orang, dan diproyeksikan akan melonjak menjadi 30 juta dalam 3 tahun. Itu setara dengan satu turis baru menginjakkan kaki di tanah ini setiap detiknya. Sebagai seorang pelancong berpengalaman yang sudah 15 kali datang ke Indonesia, saya selalu bermimpi untuk benar-benar tenggelam dalam kehidupan di sini. Namun, yang benar-benar mengejutkan bukanlah angka-angka yang dingin ini, melainkan alasan sebenarnya mengapa begitu banyak orang asing kembali ke Indonesia berulang kali. Perjalanan yang dulu hanya berorientasi belanja, kini perlahan berubah menjadi pengalaman mendalam tentang budaya Indonesia. Hari ini, saya ingin berbagi kisah nyata sebuah keluarga biasa dari Amerika, yang perjalanannya jauh melampaui sekadar turisme, bahkan membuat mereka serius, mempertimbangkan untuk pindah dan tinggal di Indonesia. Daya tarik apa yang membuat banyak orang asing jatuh cinta pada pulau ini? Sebelum kita mulai cerita, mohon berlangganan saluran ini dan berikan jempol. Ini adalah motivasi kami untuk terus menciptakan konten yang baik. Kami juga berterima kasih kepada semua penonton setia yang selalu mendukung kami. Semoga Anda semua sehat dan bahagia di tahun baru. Jika Anda penggemar Indonesia, tinggalkan komentar di bagian komentar. Indonesia Jaya. Bulan November di Los Angeles, cuaca masih hangat seperti musim panas. Tetapi ruang keluarga kami diselimuti suasana yang berat. Berita televisi bergemuruh di latar belakang. Kami, 6 anggota keluarga saya yang berusia 53 tahun, manajer sebuah perusahaan konstruksi menengah. Ibu saya, Margaret, 78 tahun. Istri saya, Susan, 50 tahun. Putra saya, Brad, 28 tahun. Dan menantu perempuan saya, Jennifer, serta cucu perempuan saya, Emily, yang berusia 5 tahun duduk berkumpul. Ini adalah pertemuan keluarga pertama yang begitu kaku dalam 28 tahun pernikahan saya. Di atas meja terhampar selembar penawaran tiket ke Indonesia. Ini adalah rencana yang telah didorong oleh Brad selama 3 bulan terakhir. Ini akan menjadi perjalanan luar negeri pertama bagi kami, 3 generasi, sebagai satu keluarga. Ayah, kita harus pergi ke Indonesia. Teman-teman saya bilang, tempat itu benar-benar mengubah hidup mereka, kata Brad dengan nada serius. Namun, wajah Susan tetap tegang. Indonesia, penerbangan 13 jam saja sudah cukup melelahkan. Ibu sudah tua, dan Emily baru 5 tahun. Dia menatap khawatir pada ibu mertuanya. Margaret bersandar di sofa, dan menggelengkan kepala pelan. Sepanjang hidup saya hanya pernah ke Eropa. Asia terlalu asing bagi saya. Bahasa yang berbeda, makanan yang benar-benar berbeda. Hati saya juga ikut gelisah. 6 orang dari 3 generasi bepergian bersama terasa seperti petualangan berisiko tinggi. Dari memesan tiket pesawat hingga memilih makanan dan hotel, setiap langkah terasa begitu rumit. Terlebih lagi, saya hampir tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Hanya beberapa lagu populer dan jajanan pinggir jalan. Apakah aman di sana? Akankah lebih dapat diandalkan daripada Amerika? Saya bertanya dengan ragu. Brad membuka laptopnya dan menunjukkan data kepada saya. Tingkat kejahatannya sangat rendah, aman untuk keluar malam. Kepuasan wisatawan termasuk yang tertinggi di dunia. Tapi angka-angka ini tidak meyakinkan saya. Kamu masih muda dan kuat, tapi nenek sudah 78 tahun, dan Emily baru 5 tahun. Bagaimana jika kita tersesat atau ada yang terluka? Suara saya meninggi tak terkendali. Jennifer dengan hati-hati menyela. Awalnya saya juga khawatir, tapi rekan kerja saya baru saja ke sana dan bilang, Indonesia sangat perhatian pada orang tua. Bagaimana perhatiannya? Susan segera bertanya. Di stasiun kereta ada lift di mana-mana, tempat wisata punya jalur landai aksesibel, dan orang-orang sangat sopan kepada orang tua. Saya masih sedikit skeptis. Ini terdengar seperti promosi pariwisata. Tentu saja suatu negara hanya akan menunjukkan sisi baiknya. Bagaimana dengan biayanya? Saya melontarkan pertanyaan paling krusial. Tiket pulang pergi untuk 6 orang, ditambah 5 malam akomodasi, sekitar $12.000 Amerika, Brad menjawab dengan hati-hati. Jumlah uang ini tidak sedikit. Dengan jumlah yang sama, kita bisa dengan mudah pergi ke Hawaii atau Meksiko. Lingkungan familiar, bahasa Inggris digunakan, dan tidak perlu khawatir soal makanan. Susan menghela napas. Bahkan bisa menabung untuk membeli boiler baru. Ruang keluarga tiba-tiba hening. Televisi kebetulan menayangkan berita tentang Indonesia.
Turis asing membanjiri Indonesia, tahun ini mencapai rekor baru. Tapi saya setengah percaya dan setengah menganggap itu hanya berita yang dilebih-lebihkan. Brad akhirnya berbicara. Ayah, saya ingin memberikan pengalaman istimewa kepada keluarga, agar Emily bisa mengingat perjalanan bersama nenek buyutnya seumur hidup saat dia dewasa. Saya harap tempat itu adalah Indonesia. Saya tidak bisa mengabaikan kilauan tulus di mata putra saya. Saya menghela napas panjang dan menoleh ke ibu saya. Ibu, bagaimana menurut ibu? Margaret ragu sejenak lalu perlahan berkata, ya, jujur saja, di usia ini, menghadapi tantangan baru hati saya sangat takut. Tapi karena Brad sangat menginginkannya, haruskah kita mempercayainya sekali saja? Akhirnya, kami memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Namun, hati saya masih dipenuhi kegelisahan. Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Akankah itu hanya meninggalkan kenangan pahit bagi seluruh keluarga? Terutama ibu saya yang berusia 78 tahun, dan Emily yang berusia 5 tahun. Bisakah mereka menahan penerbangan 13 jam? Saya tidak tidur semalaman, memandangi pemandangan malam Los Angeles yang luas dari jendela, mulai membayangkan kejadian tak terduga yang akan saya hadapi sebulan kemudian. Saat itu, saya sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup saya secara mendasar. 1 bulan berlalu begitu cepat, pagi keberangkatan pun tiba. Di depan terminal Bandara Internasional Los Angeles, saya bergulat dengan 6 koper besar. Bandara di pagi hari sudah cukup ramai. Nenek, apakah nenek merasa baik-baik saja? Jika butuh kursi roda, nenek harus memberitahu saya. Brad bertanya sambil memapa ibunya. Saya baik-baik saja, saya bisa jalan. Namun wajah Margaret jelas menunjukkan kelelahan. Prosedur check-in pun dimulai. Emily tiba-tiba menangis, berteriak sakit perut. Mama, perutku sakit. Aku mau ke toilet. Jennifer buru-buru menggendong Emily dan berlari ke toilet. Saya sendirian harus mengurus koper 6 orang. Melewati pemeriksaan keamanan juga membutuhkan banyak usaha. Ibu berjalan sangat lambat, sementara Emily terus melihat ke sana kemari. Emily, pegang erat tangan nenek. Suara Jennifer dipenuhi kecemasan. Saat tiba di gerbang keberangkatan, saya sudah kelelahan. Saya berpikir, belum juga naik pesawat sudah begini lelah. Bagaimana selanjutnya? Akhirnya, saatnya naik pesawat. Setelah duduk di kursi pesawat, saya menarik napas dalam-dalam. 13 jam penuh harus berada di ruang sempit ini. Kenyataan ini membuat hati saya mengeluh. Sekitar 2 jam kemudian, Emily mulai menangis keras. Aku mau susu. Aku tidak mau mama. Tangisan anak itu bergema di seluruh kabin pesawat. Saya merasakan tatapan dingin dari penumpang di sekitar. Jennifer panik mencoba menenangkan Emily, tetapi tidak berhasil. Maafkan kami, sungguh maaf. Saya terus membungkuk kepada penumpang di sekitar. 4 jam kemudian, ibu mulai mengeluh pusing. James, saya merasa sedikit tidak enak badan. Pusing. Wajah Margaret menjadi pucat. Saya segera memanggil pramugari. Ibu saya pusing, bisakah Anda membantu? Pramugari dengan cepat membawakan masker oksigen dan air. Tetapi kondisi ibu tidak cepat membaik. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Susan berkata dengan cemas. Saya tidak bisa menjawab, karena saya memiliki kekhawatiran yang sama. Pada jam ke-7 penerbangan, Brad, yang duduk di samping saya, bertanya, Ayah, apakah ayah menyesal? Menyesal apa? Keputusan untuk datang ke Indonesia ini. Saya terdiam sejenak. Ya, saya menyesal. Ibu menderita. Cucu menangis terus-menerus, istri cemas. Semua ini membuat saya merasa itu adalah keputusan yang salah. Saya tidak tahu. Sekarang semuanya masih belum pasti. Saya hanya bisa menjawab dengan samar. Pada jam ke-9, makanan disajikan. Tetapi tidak ada yang bisa makan dengan baik. Ibu berkata, tidak nafsu makan. Emily menggelengkan kepala begitu melihat makanan. Bau ini aneh, aku tidak suka. Penolakan anak itu sangat langsung. Saya memaksa diri makan sedikit, tetapi tidak bisa menelan. Perasaan gelisah benar-benar menghilangkan nafsu makan saya. Pada jam ke-11, lampu kabin diredupkan. Sebagian besar penumpang sudah tertidur. Tetapi tidak ada satupun dari keluarga kami yang bisa tidur. Ibu terus bergerak, Emily terjaga, Susan terus melihat keluar jendela. Kamu baik-baik saja? Saya bertanya pelan. Entahlah, saya cemas tidak bisa tidur. Apakah ini benar-benar keputusan yang baik? Suara istri saya dipenuhi penyesalan. Perasaan saya sama dengannya. Akhirnya, 13 jam berlalu. Pengumuman bandara terdengar. Para penumpang yang terhormat, kita akan segera tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Dari jendela pesawat,
daratan Indonesia mulai terlihat. Namun, yang memenuhi dada saya bukanlah antisipasi, melainkan ketakutan. Bisakah keluarga besar kami, dengan ibu yang berusia 78 tahun dan cucu yang berusia 5 tahun, benar-benar melewati tempat yang sama sekali asing ini dengan aman? Saat pesawat mendarat, saya menghela napas dalam-dalam. Ujian sebenarnya baru saja dimulai. Bab 3. Kedatangan dan kehangatan. Saat pintu kabin pesawat terbuka, saya merasakan sesak napas. Saat berjalan menuruni jembatan udara, kaki saya hampir tidak bisa bergerak. Penerbangan 13 jam membuat seluruh tubuh kaku dan kepala saya terasa pening. "Nenek, jalan pelan-pelan, jangan terburu-buru," Brad memapah ibunya. Tetapi langkah Margaret masih agak goyah. Koridor menuju aula pemeriksaan imigrasi seolah tak berujung, dan di sana menunggu kerumunan orang yang melebihi bayangan. Astaga, saya tak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap pelan. Ribuan orang mengantre panjang, ada orang Tiongkok, Jepang, Asia Tenggara, Eropa, seolah-olah saya berada di sidang umum PBB. Apakah ini normal? Kenapa bandara bisa seramai ini? Susan bertanya dengan cemas. Saya juga merasa bingung. Meskipun bandara Los Angeles juga ramai, saya belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Dalam perjalanan menuju pemeriksaan imigrasi, Emily tiba-tiba berhenti. "Kakek, di sana ada robot." Mengikuti arah jari anak itu, saya melihat sebuah robot putih meluncur mendekat. Tingginya sekitar 150 cm, robot humanoid. "Halo, selamat datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ada yang bisa saya bantu?" Robot itu berbicara dalam bahasa Inggris yang sempurna dan lancar. Saya tertegun sejenak, menatap robot itu seolah adegan film menjadi kenyataan. "Di mana pemeriksaan imigrasi?" Saya bertanya dengan ragu. "Silakan, lurus 100 meter ke arah sana. Semoga perjalanan Anda menyenangkan." Robot itu menunjukkan arah dan mengangguk sopan. Meskipun merasa penasaran, saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Kondisi ibu semakin memburuk. "James, biarkan saya duduk sebentar." Kaki saya lemas. Wajah Margaret semakin pucat. Saya menyuruh ibu duduk di bangku terdekat, lalu melihat sekeliling. Saya harus mencari tempat penyewaan kursi roda, tetapi di bandara yang ramai ini, saya tidak tahu apakah bisa mendapatkan bantuan. "Kalian tunggu di sini. Saya akan ke meja informasi mencari kursi roda." Brad bergegas menuju konter informasi. Antrean pemeriksaan imigrasi lebih panjang dari yang saya bayangkan. Setidaknya ada 200 lebih orang. Bagaimana kita bisa melewati ini? Pasti memakan waktu setidaknya 1 jam. Saya merasa cemas. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah adanya gerbang otomatis. Ini adalah sistem yang dapat membuka pintu secara otomatis setelah memindai paspor dan memverifikasi sidik jari. "Ayah, itu keren sekali. Tidak perlu mengantre juga." Emily melihat gerbang otomatis dengan penasaran. Tetapi saya masih khawatir. Bagaimana jika mesinnya salah? Bisakah sidik jari ibu yang berusia 78 tahun berhasil dikenali? Tibalah giliran saya. Berdiri di depan gerbang, layar menunjukkan tulisan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. "Mohon pindai paspor Anda." Setelah meletakkan paspor, informasi saya segera muncul. "Mohon pindai sidik jari Anda." Saya meletakkan jari saya, dan dengan suara klik, pintu terbuka. Lebih mudah dari yang saya duga. Namun, saat giliran ibu, masalah muncul. Sidik jari Margaret tidak dapat dikenali dengan lancar. "Mohon coba lagi." Suara petunjuk mesin terus berulang, tetapi kulit jari ibu menipis karena usia membuatnya sulit dikenali. "Oh tidak, bagaimana ini?" Saya panik melihat sekeliling. Tepat pada saat itu, seorang petugas bandara mendekat. "Ada yang bisa saya bantu?" Dia adalah seorang wanita berusia 30-an yang berbicara bahasa Inggris dengan lancar. "Sidik jari ibu saya tidak dapat dikenali." "Tidak apa-apa, saya akan memprosesnya secara manual untuk Anda. Silakan ikut saya ke sini." Petugas itu membimbing ibu ke jalur lain. Prosesnya cepat dan ramah, hanya butuh 2 menit, dan prosedur imigrasi selesai. "Terima kasih banyak." Saya membungkuk tulus sebagai tanda terima kasih. Keluar dari aula pemeriksaan imigrasi, kekacauan yang lebih besar menunggu kami di area pengambilan bagasi. Ratusan orang berkumpul di sekitar ban berjalan. "Di mana koper kita?" Saya memeriksa nomor label bagasi, tetapi terlalu banyak orang sehingga ban berjalan pun tidak terlihat. Setelah menunggu setengah jam, koper kami masih belum muncul. "Jangan-jangan hilang," suara Susan sedikit panik. Saya semakin gelisah. Jika 6 koper hilang semua, baju dan perlengkapan mandi kami semuanya ada di dalamnya. "Lihat, apakah itu koper kita di sisi lain ban berjalan?"
Susan menunjuk ke sisi lain ban berjalan. Saya segera menerobos kerumunan dan berjalan maju. Namun begitu saya menemukan koper, saya menemukan masalah yang lebih besar. Bus bandara yang kami pesan dibatalkan. Saya menerima SMS di ponsel. Karena pemesanan berlebihan, kendaraan tidak dapat diatur. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Apa maksudnya ini? Saya tak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ibu duduk lelah di kursi roda, Emily rewel. 6 koper besar mengelilingi kami. Kami berjalan menuju area taksi, tetapi di sana ada antrean panjang yang tak terlihat ujungnya. Setidaknya harus menunggu 1 jam, Brett menghela napas. Tepat pada saat itu, sebuah suara datang dari belakang kami. Permisi, apakah Anda butuh bantuan? Saya menoleh. Seorang pria berusia 40-an, mengenakan seragam bandara berdiri di sana. Bus yang kami pesan dibatalkan, dan taksi harus menunggu lama. Saya menjawab dengan lelah. Petugas itu dengan cepat memahami situasi kami. Mengeluarkan walkie-talkie, ada keluarga 6 orang dengan orang tua dan anak-anak. Bisakah Anda mengatur sebuah mobil MPV? Balasan dari walkie-talkie terdengar. Bisa tiba dalam 10 menit. Benarkah? Tapi kami bukan VIP. Saya bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, kami memprioritaskan keluarga dengan orang tua dan anak kecil. Senyum petugas itu tulus dari hati. Pada saat itu dada saya menghangat, tetapi pada saat yang sama muncul pertanyaan. Apakah ini benar? Apakah mereka memberikan perlakuan khusus karena kami orang asing? 10 menit kemudian sebuah MPV bersih tiba. Sopir secara pribadi turun dari mobil untuk membantu kami mengangkat koper. Nenek, silakan naik. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Sopir memapa ibu masuk ke mobil. Di dalam mobil tersedia air mineral, bahkan camilan untuk anak-anak. Apakah ini gratis? Saya bertanya dengan tidak percaya. Ya, ini adalah layanan yang disediakan oleh bandara. Semoga perjalanan Anda nyaman. Jawaban sopir sangat alami. Setelah mobil berjalan, Emily membuka bungkusan camilan. Kakek, ini enak. Wajah anak itu untuk pertama kalinya menunjukkan senyuman. Ibu juga minum sedikit air dan menghela napas lega. Bagus sekali. Tidak menyangka mereka begitu perhatian. Di luar jendela, pemandangan Indonesia meskipun asing sangat indah. Gedung-gedung tinggi di kedua sisi jalan tol berjejer rapi, lebih modern dari yang saya bayangkan. Ini dan Indonesia yang saya tahu dari media benar-benar berbeda, Susan berkata dengan terkejut. Saya juga merasa begitu. Saat tiba di hotel pada pukul 4 sore, begitu kami memasuki lobi, lampu kristal yang megah menyambut kami. Lantai marmer dan dekorasi yang elegan menunjukkan gaya hotel bintang 5. Di konter depan, seorang karyawan berseragam membungkuk dalam-dalam. Selamat datang. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Sikap hormat itu membuat saya tertegun sejenak. Ini adalah tingkat kesopanan yang belum pernah kami alami di Amerika. Tuan Thompson, rombongan 6 orang yang memesan kamar. Benar, kami telah mengupgrade Anda secara khusus ke suite mewah keluarga. Upgrade, ya? Tidak ada biaya tambahan. Ini adalah layanan gratis yang kami berikan kepada tamu keluarga besar. Senyum karyawan itu tetap hangat. Saat naik lift ke lantai 15, saya merasa bingung. Kendaraan prioritas bandara, upgrade gratis hotel, semuanya terlalu indah, malah membuat orang curiga. Ini pasti strategi untuk menarik turis asing. Mereka memberi kami perlakuan khusus. Saat pintu kamar terbuka, ruang tamu yang luas terlihat. Ini adalah suite dengan 3 kamar tidur. Di atas meja ada keranjang buah segar, serta secangkir teh oolong tradisional Indonesia yang disiapkan dengan cermat. Sebuah kartu kecil bertuliskan pesan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Selamat datang keluarga Thompson. Semoga Anda meninggalkan kenangan istimewa di Indonesia. Wow, di sini besar sekali. Emily berlarian di dalam kamar. Ibu duduk di sofa dan menghela napas dalam-dalam. Akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Melihat keluar jendela, pemandangan kota Jakarta terhampar di depan mata. Sungai mengalir membelah kota, dan gedung-gedung tinggi menjulang di kedua sisinya. Lebih indah dari yang saya bayangkan. Saya tak bisa menahan diri untuk tidak berkata pelan. Namun, jauh di lubuk hati masih ada sedikit kewaspadaan. Ini hanya pemandangan dari hotel. Indonesia yang sebenarnya masih belum tahu seperti apa. Saat makan malam, kami datang ke restoran hotel. Pelayan dengan khusus memperhatikan ibu saat membimbing kami ke meja. Nenek, kursi ini paling nyaman untuk Anda. Kamar kecil juga lebih luas. Selain itu, mereka juga sudah menyiapkan makanan dan peralatan makan anak-anak untuk Emily. Permisi, apakah Anda ingin memesan sekarang?
Pelayan menyerahkan menu. Penjelasan dalam bahasa Inggris sangat rinci. Tingkat kepedasan hidangan dan bahan-bahan yang mungkin menyebabkan alergi, semuanya ditandai dengan jelas. Untuk nenek, tolong pesankan yang mudah dicerna. Untuk Emily, yang tidak pedas. Setelah saya memesan, pelayan mengangguk. Dia menyarankan semangkuk bubur lembut untuk nenek dan telur kukus dengan rasa ringan untuk anak-anak. Saat hidangan disajikan, saya merasa terkejut. Setiap hidangan terlihat disajikan dengan indah, dan rasanya jauh melebihi harapan. Ini benar-benar enak, Susan berseru sambil makan nasi goreng. Ibu juga mencicipi buburnya dan tersenyum. Sangat lembut, seharusnya mudah dicerna. Emily dengan gembira menyeruput sup dan memakan telur kukusnya. Melihat anak itu bisa menerima makanan Indonesia tanpa perlawanan, saya merasa lega. Setelah makan malam, saya kembali ke kamar saya, berbaring, dan menatap langit-langit. Pengalaman sepanjang hari ini terhampar di benak saya seperti sebuah panorama. Perjalanan panjang yang melelahkan selama 13 jam, bandara yang ramai, dan tindakan ramah yang tak terduga. Saya berpikir, ini mungkin hanya layanan untuk VIP. Sebagai turis asing, wajar jika kami mendapatkan perhatian khusus. Tetapi di suatu sudut hati, sebuah harapan kecil diam-diam tumbuh. Mungkinkah Indonesia itu sendiri adalah tempat seperti ini? Atau apakah semua ini hanya ilusi yang ditunjukkan kepada turis? Saya ingin melihat Indonesia yang sebenarnya. Mungkin saya harus menunggu sampai besok. Menatap pemandangan malam Jakarta yang luas dari jendela, kesadaran saya perlahan kabur dan saya pun tertidur. Bab 4. Orang-orang Indonesia yang hangat. Pagi hari keempat, pukul 9, kami bertemu dengan pemandu wisata di lobi hotel. Pemandu wanita berusia sekitar 30-an ini berkata dalam bahasa Inggris yang sangat lancar, "Halo semuanya, nama saya Ibu Indah. Hari ini saya akan menemani Anda. Rencana kita hari ini adalah mengunjungi kawasan Kota Tua dan Menara Jakarta 101. Nenek, bagaimana perasaan nenek?" Pemandu bertanya terlebih dahulu kepada ibu saya. Saya beristirahat dengan baik tadi malam. Tidak ada masalah." Wajah Margaret tersenyum. Dalam perjalanan ke tempat wisata, pemandu memperkenalkan sejarah dan budaya Indonesia kepada kami. Namun perhatian saya lebih tertarik pada pemandangan di luar jendela. Jalanan bersih dan rapi, pejalan kaki tertib. Bahkan di penyeberangan tanpa lampu lalu lintas, mobil akan berhenti sendiri untuk memberi jalan. "Lihat, mobil-mobil memberi jalan untuk pejalan kaki." Putra saya Brad berseru dengan terkejut. Di Indonesia, memberi jalan kepada pejalan kaki sudah menjadi budaya yang sangat umum, pemandu menjelaskan dengan bangga. Ini benar-benar tak terbayangkan di Los Angeles kami. Saat tiba di kawasan Kota Tua, kemegahannya membuat saya sangat terkejut. Deretan bangunan tua bergaya Belanda yang tinggi, berdiri di bawah sinar matahari, memancarkan sejarah ratusan tahun. Ornamen yang indah dan genteng merah membuat orang menahan napas. Wah, di sini besar sekali. Cucu perempuan saya, Emily, membelalakkan matanya melihat bangunan-bangunan ini. Di pintu masuk, pemandu menyarankan, "Bagaimana kalau kalian mencoba mengenakan pakaian tradisional di sini? Akan sangat bagus untuk berfoto." Pakaian tradisional? Istri saya, Susan, menunjukkan minat. Kami masuk ke toko penyewaan pakaian. Di dalamnya dipajang berbagai macam pakaian mewah berwarna-warni. Karyawan toko merekomendasikan sebuah kebaya berwarna ungu muda untuk ibu saya dan berkata, "Baju ini sangat cocok dengan aura nenek." Mereka memilihkan sebuah gaun anak-anak berwarna merah muda untuk Emily. Ketika semua anggota keluarga sudah berganti pakaian dan keluar, saya tanpa sadar mengangkat kamera saya. Terutama ibu saya. Mengenakan pakaian ini terlihat sangat serasi dan berkelas. Mama terlihat sangat cantik," saya berkata tulus. Wajah Margaret berseri-seri dengan senyum gembira. Memasuki halaman kawasan Kota Tua, alun-alun yang luas dan bangunan yang megah segera terlihat. Saat kami sedang berfoto keluarga di depan sebuah bangunan utama, sebuah keluarga turis dari Indonesia mendekati kami. "Perlu bantuan untuk mengambil foto bersama?" Seorang pria berusia 50-an bertanya dalam bahasa Inggris. "Benarkah? Terima kasih banyak." Jadi kami berfoto keluarga dengan bangunan utama ini sebagai latar belakang. Namun, pria ini tidak hanya mengambil satu foto. Dia berganti beberapa posisi dan sudut, mengambil banyak foto untuk kami. "Kalian terlihat sangat cantik dengan pakaian tradisional ini." "Pakaian tradisional Indonesia kami memang seindah ini," istrinya juga berkata sambil tersenyum. "Terima kasih banyak. Kalian sangat ramah." Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati. Setelah berfoto, kami berjalan-jalan di sekitar area.
Emily berlarian dengan gembira. "Emily, jangan lari, tetap di samping nenek." Menantu saya, Jennifer, berteriak. Tetapi anak itu sudah berlari agak jauh. Saat itu, saya tidak terlalu khawatir. Berpikir, bagaimanapun juga, ini di dalam area budaya dan banyak orang. Seharusnya tidak ada masalah. Namun, 10 menit kemudian, situasi tiba-tiba berubah drastis. Emily di mana?" Teriakan cemas Jennifer terdengar. Saya segera melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Emily. "Tadi masih di sini." Brad panik melihat ke sana kemari. Detak jantung saya mulai berdebar kencang. Seorang anak berusia 5 tahun hilang di tempat asing, di antara ribuan turis. Emily! Saya berteriak keras, suara saya bahkan sedikit serak. Wajah Susan menjadi pucat, Jennifer hampir menangis. "Bagaimana sekarang? Di mana bagian kehilangan barang di sini?" Saya buru-buru bertanya kepada pemandu. Tepat pada saat ini, para turis Indonesia di sekitar kami tiba-tiba mulai bergerak serempak. "Apakah anak Anda hilang?" Seorang wanita muda mendekati kami dan bertanya. Ya, seorang anak perempuan berusia 5 tahun, mengenakan pakaian tradisional merah muda. Sebelum saya selesai berbicara, dia segera berteriak keras dalam bahasa Indonesia kepada kerumunan orang di sekitarnya. Dalam sekejap mata, puluhan orang berkumpul. "Kami akan bantu mencarinya. Jangan terlalu khawatir," kata seorang pria tua. Tanpa perlu perintah apapun, semua orang secara otomatis membagi diri menjadi beberapa kelompok dan mulai mencari ke arah yang berbeda. Beberapa orang berlari ke dalam bangunan utama. Beberapa orang berlari ke taman di samping. Di sana ada ruang kontrol. Kita bisa memeriksanya di sana. Seorang mahasiswa berusia 20-an membimbing kami ke sana. Staf manajemen segera mengoperasikan peralatan pengawasan, mulai mencari anak kecil yang mengenakan pakaian merah muda itu. Sekitar 3 menit kemudian, sebuah teriakan terdengar dari jauh. "Ditemukan! Anak itu di sini!" Saya segera berlari ke arah suara itu. Emily berdiri di samping sebuah kolam dengan seorang mahasiswa Indonesia. "Kakek!" Anak itu melihat saya dan berlari ke arah saya. Saya memeluk Emily erat-erat. Kaki saya lemas dan hampir jatuh ke tanah. "Sudah tidak apa-apa, saya terus mengawasinya," kata mahasiswa itu sambil tersenyum. Anak kecil itu ingin melihat ikan di kolam. Saya khawatir berbahaya, jadi saya menemaninya di samping. "Terima kasih banyak sekali." Saya berkata dengan suara agak gemetar, dan membungkuk sebagai tanda terima kasih. Warga Indonesia yang berkumpul juga satu persatu maju. "Bagus sekali. Anak kecil aman? Itu yang terbaik. Anak kecil ini lucu sekali. Pakaian ini juga cocok untuknya." Kata-kata hangat dari semua orang ini membuat Jennifer tidak bisa menahan air matanya. "Terima kasih. Sungguh terima kasih banyak kepada semua orang. Sampai saat ini saya baru mengerti bahwa orang-orang ini sama sekali tidak peduli apakah kami orang asing. Mereka hanya memahami perasaan cemas orang tua yang kehilangan anaknya dan tanpa ragu memberikan bantuan. Ini bukan karena perhitungan, juga bukan menunjukkan keramahan secara sengaja, melainkan semacam bantuan tulus yang berasal dari hati. Inilah kehangatan manusia yang kental." Waktu makan siang, kami datang ke sebuah warung makan tradisional di daerah sekitar kota tua. Kejadian Emily hilang pagi itu membuat jantung saya masih berdebar kencang. "Kakek, aku lapar." Emily mulai merengek. Pemilik warung menyambut kami dengan hangat. Melihat menu, ibu menunjukkan ekspresi agak khawatir. "Apakah semua hidangan ini pedas?" "Saya tidak bisa makan pedas." "Nenek, jangan khawatir. Kami punya banyak hidangan yang tidak pedas," kata pemilik warung dalam bahasa Inggris yang tidak lancar tetapi bisa dimengerti. "Misalnya, bakso ikan berkuah bening kami. Sama sekali tidak pedas, sangat cocok untuk orang tua." Lalu dia melihat Emily berjongkok dan bertanya, "Adik perempuan suka makan apa?" "Telur." Emily menjawab pelan. "Baiklah, kalau begitu saya buatkan semangkuk telur kukus untukmu. Sangat lembut dan enak loh." Pemilik warung dengan khusus membuatkan seporsi telur kukus untuk Emily dan tidak mengenakan biaya. Menjamu anak kecil yang manis seperti ini sudah sepantasnya. Saat hidangan disajikan, saya kembali merasa terkejut. Setiap hidangan terasa dimasak dengan hati-hati. Terutama semangkuk sup daging untuk ibu saya. Dagingnya dimasak sangat empuk. "Ini benar-benar enak dan mudah dikunyah." Margaret memuji. Emily juga makan dengan sangat gembira. Saat membayar, pemilik warung bertanya, "Sup daging nenek masih sisa sedikit. Mau dibungkus?" "Maksudnya dibungkus untuk dibawa pulang?" "Betul, dibawa pulang. Di Indonesia, membungkus sisa makanan adalah hal yang biasa.
Sayang sekali kalau disia-siakan. Pemilik warung memasukkan hidangan ke dalam wadah bersih. Bawa pulang ke hotel. Kalau lapar malam-malam bisa dimakan sebagai camilan. Kepekaan dan perhatian yang mendalam ini membuat keraguan di hati saya semakin besar. Apakah ini benar-benar kebiasaan sehari-hari mereka? Atau hanya perlakuan khusus karena kami turis asing? Sore hari, kami berangkat menuju Menara Jakarta 101. Saat naik lift, seluruh pemandangan Jakarta terlihat. Gedung-gedung pencakar langit dan sungai terjalin harmonis. Ini benar-benar kota yang indah. Susan menghela napas. Naik ke dek observasi, pemandangan 360 derajat terhampar di depan mata. Emily melihat ke sana kemari dengan teropong, sementara ibu duduk di kursi panjang menikmati pemandangan dengan tenang. Saat itu, kami mengobrol dengan sebuah keluarga turis dari Jerman di samping. Ini kali keberapa kalian berlibur ke Indonesia? Saya bertanya dalam bahasa Inggris. Ketiga kalinya. Setiap kali datang, kami selalu menemukan hal baru, sangat menarik, jawab pria paruh baya itu. Ketiga kalinya, apakah Indonesia memiliki daya tarik sebesar itu? Makanannya enak, orang-orangnya ramah, dan yang terpenting, di sini sangat aman. Ini adalah tujuan wisata yang sempurna. Kata-katanya membuat saya berpikir, bisa kembali 3 kali. Ini tidak bisa lagi dijelaskan hanya dengan promosi pariwisata. Kembali ke hotel pada malam hari, semua anggota keluarga sudah beristirahat karena kelelahan. Tapi, saya tidak bisa tidur. Semua hal yang terjadi hari ini terus berputar di benak saya. Orang-orang yang membantu mencari Emily, tindakan perhatian pemilik warung, turis Jerman yang datang ketiga kalinya. Apakah semua ini nyata? Apakah mereka hanya bersikap baik kepada kami, orang asing? Saya memutuskan untuk memverifikasi keraguan di hati saya sendiri. Saya melihat jam. Sudah pukul 10.30 malam. Saya diam-diam keluar kamar dan berjalan menuju luar hotel. Pelayan di resepsionis bertanya dengan sedikit terkejut, "Tuan, apakah Anda mau keluar? Saya ingin jalan-jalan santai di sekitar sini." "Baiklah, mohon berhati-hati dan jalan pelan-pelan." Pelayan tidak bertanya lebih banyak. Keluar dari pintu hotel, pemandangan malam Jakarta terhampar di depan mata. Saya sengaja berjalan menuju gang-gang belakang yang biasanya tidak didatangi turis. Saya ingin melihat Indonesia yang sebenarnya. Jalanan sangat bersih dan lampu jalan juga sangat terang. Setelah berjalan sekitar 5 menit, saya melihat pemandangan yang sulit saya percaya. Seorang wanita muda berusia sekitar 20-an, mengenakan pakaian olahraga sedang berlari sendirian di jalan. Dia mengenakan headphone dan berlari santai di malam hari. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tak terbayangkan di Los Angeles kami. Pukul 11 malam, seorang wanita sendirian berlari di luar. Berjalan sedikit lebih jauh, saya melihat sepasang suami istri berusia sekitar 70-an sedang berjalan bergandengan tangan. Sudah selarut ini masih jalan-jalan di luar? Saya hampir tidak percaya mata saya. Di depan sebuah toko, beberapa anak yang terlihat seperti siswa sekolah menengah pertama sedang makan camilan dan tertawa. Seorang ibu muda mendorong kereta bayi dan berjalan pelan. Semuanya terlihat terlalu damai dan tenang. Saya masuk ke sebuah toko serba ada. Lampu yang terang, rak yang rapi, dan barang dagangan yang berjejer rapi terlihat. "Selamat datang." Seorang pramuniaga wanita berusia 20-an menyapa saya dengan semangat. Waktu sudah lewat pukul 11 malam, tetapi dia sama sekali tidak terlihat lelah. Saya mengambil sepotong onigiri dan berjalan ke kasir. "Maaf, saya ingin bertanya sesuatu." "Silakan." "Permisi, apakah di sini aman di malam hari? Anda seorang wanita bekerja di sini sendirian." Pramuniaga itu menunjukkan ekspresi sedikit bingung atas pertanyaan saya. "Tentu saja aman kok. Di mana-mana di Indonesia aman." Jawabannya terdengar begitu wajar. "Pukul 11 malam juga?" "Ya, bahkan pukul 2 pagi pun aman. Toko kami buka 24 jam. Saya membawa onigiri keluar dari toko serba ada dan duduk di sebuah bangku di dekatnya. Sambil makan onigiri, saya mengamati lingkungan sekitar. Orang-orang yang lewat terlihat santai. Tidak ada yang berlari panik, juga tidak ada yang melihat ke sana kemari dengan waspada. Mereka hanya menjalani kehidupan sehari-hari yang biasa. Saya duduk sekitar setengah jam. Seorang pria berusia 63 duduk di bangku di samping saya. "Anda orang asing ya?" Dia berbicara kepada saya dalam bahasa Inggris. "Ya, saya dari Amerika." "Bagaimana menurut Anda tentang Indonesia?" Tingkat keamanannya mengejutkan. Saya tidak menyangka pada jam segini masih bisa setenang dan sedamai ini. Pria itu tersenyum dan berkata, "Bagi kami orang Indonesia, ini hanyalah kehidupan sehari-hari yang biasa. Berjalan-jalan malam, pergi ke toko serba ada, hanyalah aktivitas bebas."
Bebas. Kata ini sangat menyentuh saya. Ya, inilah kebebasan sejati. Bahkan di malam hari pun bisa berjalan tanpa rasa takut. Baik orang tua, wanita, maupun anak-anak bisa beraktivitas dengan aman di luar. Inilah kebebasan sejati. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya yakin bahwa ini bukan ilusi saya, juga bukan perlakuan khusus yang diperlihatkan kepada turis. Inilah kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kembali ke kamar, saat berbaring di tempat tidur, hati saya untuk pertama kalinya merasakan kedamaian. Semua keraguan sebelumnya lenyap, digantikan oleh rasa terharu. Tempat ini benar-benar sangat istimewa. Menatap pemandangan malam Jakarta yang luas dari jendela, kesadaran saya perlahan kabur dan saya pun tertidur. Pengalaman seperti apa lagi yang menunggu kami besok? Bab 5. Keputusan yang mengubah hidup. Pagi hari ketiga, kami berangkat menuju kawasan pengembangan masa depan di Makassar. Pemandu, Ibu Indah, berkata, "Hari ini saya akan mengajak Anda semua melihat bagaimana masa depan Indonesia akan berkembang." Bus melaju menuju Makassar. Saya fokus melihat pemandangan di luar jendela. Area perkotaan baru yang terhampar di kedua sisi jalan tol sangat indah. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, sebuah dunia yang sama sekali berbeda muncul di depan mata. "Wow, tempat apa itu?" Brad berteriak dengan mata terbelalak. Pemandangan yang penuh kesan futuristik terhampar. Di depan mata gedung-gedung pencakar langit yang seluruhnya terbuat dari kaca dan dinding kayu. Taman hijau yang luas, serta jalan-jalan yang tertata rapi. Semua bangunan di sana menggunakan desain ramah lingkungan, dilengkapi dengan panel surya dan sistem daur ulang air hujan. Penjelasan pemandu membuat saya sangat terkejut. Bagi saya yang berkecimpung di industri konstruksi, ini adalah perencanaan yang sangat ambisius dan sulit dipercaya. Saat kami tiba di taman, saya terdiam saking terkejutnya. Di area pusat kota, ternyata ada sebuah danau buatan raksasa. Air di sini adalah air laut. Air ini dialirkan dari pantai, dimurnikan, lalu digunakan kembali dalam siklus, pemandu menjelaskan. Memurnikan air laut dan menggunakannya di taman. Saya bertanya dengan ekspresi tidak percaya. "Ya, ini adalah sistem daur ulang air laut pertama di dunia yang inovatif," pemandu menjelaskan. "Saya telah berkecimpung di industri konstruksi di Los Angeles selama hampir 30 tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat teknologi seperti ini." Saat berjalan di tepi danau, Ibu berkata, "Udara di sini sungguh segar, padahal di kota, tapi terasa seperti di pedesaan." Margaret benar, angin sepoi-sepoi menerpa wajah, bahkan terdengar suara kicauan burung. Emily berlarian di rerumputan, bermain dengan sangat gembira. "Kakek, saya sangat suka di sini." Mendengar tawa bahagia anak itu, hati saya merasakan kehangatan. Saat makan siang, pemandu membawa kami ke tempat khusus. "Hari ini kami mengundang Anda semua untuk menikmati daging sapi premium terbaik. Ini adalah restoran steak ala Indonesia dan Wagyu kelas atas. Begitu masuk, Anda bisa merasakan suasana mewah. Di dapur terbuka, para koki mengenakan seragam putih bersih, bergerak dengan presisi dan cekatan. "Selamat datang. Hari ini kami menyiapkan daging sapi premium A5 yang dimatangkan selama 30 bulan untuk Anda." Koki kepala menunjukkan kepada kami sepotong sirloin steak dengan pola marmer. "Astaga, saya belum pernah melihat daging sapi seperti ini." Susan berseru kaget. Koki kepala meletakkan daging sapi di atas teppanyaki. Dengan suara mendesis, aroma harum segera menyebar. Suhu harus dikontrol tepat pada 54 derajat Celcius, waktu 3 menit 30 detik, koki kepala menjelaskan dengan bangga. Tingkat presisi ini mengingatkan pada laboratorium ilmiah. Saat saya memasukkan sepotong daging sapi yang sudah digoreng ke dalam mulut, saya merasakan kejutan. Daging sapi itu seolah meleleh di dalam mulut, sari daging yang melimpah memenuhi rongga mulut. Saya belum pernah merasakan rasa seperti ini seumur hidup saya. Saya memejamkan mata, mengunyahnya perlahan. Brad juga mengangguk setuju dan berkata, "Ini benar-benar luar biasa." Ya, saya harus mengakui bahwa saya, yang selalu menganggap steak Amerika adalah yang terbaik, juga harus mengakui bahwa ini adalah kelezatan di tingkat yang sama sekali berbeda. Setelah selesai makan, keluar dari restoran, Brad mendekati saya. "Bisakah saya berbicara dengan Anda?" "Tentu saja." "Ada apa?" Kami duduk berdampingan di bangku taman. Setelah hening sejenak, "Bisakah saya jujur kepada Anda?" Suara Brad agak bergetar. "Silakan, saya ingin bekerja di Indonesia." "Apa?" Saya menatap putra saya dengan terkejut. "Sebenarnya,
Sebelum perjalanan ini, saya sudah melamar ke sebuah perusahaan Indonesia dan saya sudah menerima tawaran pekerjaan. Brad, apakah kamu serius? Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan rumah di Los Angeles? Suara saya meninggi tak terkendali, tapi Brad sangat tenang. Ayah, saya ingin memberikan lingkungan yang aman untuk Emily. Di Los Angeles, kami bahkan tidak berani keluar malam sendirian. Setiap hari saya khawatir akan terjadi penembakan di sekolah, tapi di sini berbeda. Emily bisa berlari bebas, malam hari aman, tingkat pendidikannya tinggi, dan sistem kesehatannya juga sangat baik. Kata-kata Brad membuat saya terdiam sejenak. Faktanya, saya sendiri juga merasakan bahwa Indonesia memang lingkungan yang lebih cocok untuk membesarkan anak. Saya kira ayah akan menentang. Jadi saya ingin melalui perjalanan ini agar ayah bisa melihat sendiri tempat ini. Jadi itu sebabnya kamu begitu bersikeras untuk datang ke Indonesia. Saya menghela napas panjang. Maaf ayah, jangan meminta maaf kepada saya. Saya meletakkan tangan saya di bahu putra saya. Kamu benar, Indonesia benar-benar tempat yang sangat istimewa. Ini adalah pertama kalinya saya menyetujui pilihan putra saya. Mata Brad berkaca-kaca. Ayah, selama keluarga ayah bahagia, itu yang paling penting. Ayah, baik-baik saja. Kami duduk diam sebentar. Kami sudah 30 tahun tidak pernah berbicara sejujurnya seperti ini. Saya selalu sibuk dengan pekerjaan, dan percakapan di antara kami selalu singkat dan formalitas. Tapi tempat ini, Indonesia, tampaknya telah menghancurkan penghalang yang sudah lama ada di antara kami. Brad, ayah minta maaf. Ayah dalam banyak hal. Tidak ayah, saya dulu terlalu ikut campur dalam hidup ayah, selalu mendahulukan pekerjaan, dan tidak meluangkan waktu bersama kalian. Suara saya agak bergetar. Ayah juga bekerja keras untuk keluarga ini, tapi karena itu, saya kehilangan hal yang benar-benar penting, yaitu waktu bersama kalian. Brad menggenggam erat tangan saya. Ayah, sekarang pun belum terlambat. Bisa bepergian bersama seperti ini, mengobrol bersama. Saya sudah sangat bahagia. Saya tidak bisa lagi menahan air mata yang tumpah. Dalam hidup saya yang berusia 53 tahun, ini adalah pertama kalinya saya menangis di depan putra saya. Terima kasih Brad. Terima kasih telah merencanakan perjalanan ini. Kami berpelukan erat. Kami tidak peduli lagi apa yang akan dipikirkan orang-orang di sekitar kami. Ini adalah momen koneksi sejati antara ayah dan anak setelah 30 tahun. Entah berapa lama berlalu, kami berdiri dari bangku taman dan berjalan menuju anggota keluarga yang menunggu kami. Hati saya merasakan kelegaan yang aneh, seolah-olah beban berat yang sudah lama saya pikul telah terangkat. Bab 6. Wawancara yang mengubah semuanya. Hari keempat, kami memutuskan untuk naik perahu wisata di Sungai Makassar. Pagi ini cuaca sangat cerah. Hari ini kita santai saja, ya? Semuanya juga sudah lelah, saya berkata kepada keluarga saya. Setelah naik perahu wisata, ada dek yang luas dan kursi yang nyaman di kapal. Juga ada area khusus untuk kursi roda ibu saya. Nenek, silakan ke sini. Posisi ini paling bagus untuk melihat pemandangan. Staf kapal membimbing dengan ramah. Perahu wisata bergerak. Pemandangan Makassar di kedua sisi sungai perlahan terhampar. Gedung-gedung tinggi, jembatan yang indah, serta tepi sungai yang hijau. Sungguh indah. Margaret menghela napas sambil menikmati pemandangan. Setelah menikmati pelayaran santai selama 1 jam, kapal berlabuh di dermaga. Kami berjalan masuk ke sebuah taman di sana. Taman itu penuh dengan warga yang bersepeda, berlari, atau piknik. Lihat, di sana kakek nenek juga sedang berolahraga. Jennifer menunjuk ke satu arah dan berkata, terlihat sekelompok orang tua berusia 60-an dan 70-an sedang menggunakan alat kebugaran. Saya juga berharap bisa menua dengan sehat seperti itu, Margaret berbisik. Kami memutuskan untuk mencari bangku dan duduk beristirahat. Emily bermain dengan anak-anak lain di taman bermain terdekat. Brad dan Jennifer pergi berjalan-jalan di tepi sungai. Susan juga pergi ke toilet. Tinggal saya dan ibu berdua. James, ibu memanggil nama saya. Ada apa, Mama? Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Jelaskan apa? Margaret menatap Sungai Makassar dan berkata perlahan. Sebenarnya, sebelum datang ke Indonesia, hati saya dipenuhi ketakutan. Seiring bertambahnya usia, tubuh saya juga semakin tidak menentu. Saya selalu khawatir akan menjadi beban bagi kalian, terutama saat saya merasa pusing di pesawat, dan saat Emily hilang. Saya selalu merasa menjadi beban bagi keluarga. Saya menggenggam erat tangan ibu saya. Jangan berpikir begitu, Mama. Namun suara Margaret bergetar. Sejak datang ke sini, semuanya menjadi berbeda.
Cara orang-orang memperlakukan saya berbeda. Apa bedanya? Mereka tidak menganggap saya sebagai beban. Mereka menunjukkan rasa hormat kepada saya. Di kereta, orang-orang akan secara sukarela menyerahkan tempat duduk. Di warung makan, mereka akan sabar menunggu saya makan dengan perlahan. Di tempat wisata, petugas akan secara pribadi membantu mendorong kursi roda saya. Mata ibu berkaca-kaca. James, saya ini hanya seorang tamu loh. Saya sudah hidup 78 tahun. Belum pernah menerima perlakuan sebaik ini. Di Amerika, begitu saya menua, saya seperti orang tak terlihat. Semua orang hanya melewati saya terburu-buru. Tapi di sini, situasinya sama sekali berbeda. Orang Indonesia memperlakukan orang tua seperti orang tua mereka sendiri, menganggap kami sebagai orang yang memiliki pengalaman dan kearifan. Margaret menggenggam erat tangan saya. James, perjalanan kali ini adalah pengalaman paling aman dan bahagia yang pernah saya rasakan seumur hidup. Benarkah begitu? Tentu saja. Saya tidak pernah merasakan bahaya apapun. Baik siang maupun malam, di sini sangat aman. Dan yang terpenting, Mama menyeka air mata di sudut matanya. Hati orang-orang di sini penuh kehangatan. Saya juga tak bisa menahan air mata. Ini adalah pertama kalinya saya melihat ibu begitu tulus mengungkapkan perasaannya. Mama, saya dulu tidak tahu bahwa Indonesia adalah tempat seperti ini. Kamu juga merasakannya kan, keunikan tempat ini? Betul, saya setiap hari merasa sangat terkejut. Kami diam-diam menatap Sungai Makassar. Angin sepoi-sepoi menerbangkan rambut kami. James, saya punya satu keinginan. Mama, katakan saja. Apapun itu. Bisakah kita kembali ke sini lagi tahun depan? Saya ingin membawa foto ayahmu, agar dia juga bisa melihat Sungai Makassar yang indah ini. Ayahmu pasti akan menyukai tempat ini. Ayah saya meninggal 5 tahun yang lalu. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah punya kesempatan untuk bepergian ke luar negeri. Tentu saja bisa, Mama. Tahun depan, kita pasti akan kembali ke sini, membawa foto ayah. Terima kasih, putraku. Tepat, pada saat itu, Susan, Brad, dan Jennifer kembali. Emily juga berlari dari taman bermain terdekat. Kakek nenek, di sana ada banyak bebek. Emily menunjuk ke arah Sungai Makassar. Memang benar, ada sekelompok bebek berenang bebas di permukaan air. Emily bicara sama nenek nak Jennifer berkata, "Nenek, apakah nenek suka Indonesia?" Emily bertanya kepada Margaret. Ibu memeluk cucunya erat-erat dan menjawab, "Ya, nenek suka di sini. Di sini adalah tempat favorit nenek. Aku juga suka di sini. Aku juga ingin tinggal di sini selamanya." Suara jernih anak itu bergema di atas Sungai Makassar. Saya melihat keluarga saya dan menyadari bahwa arti perjalanan ini bukan hanya sekadar wisata. Seluruh keluarga kami sedang berubah. Brad mulai merencanakan jalan hidup barunya. Mama menemukan kebahagiaan hidup yang baru. Emily mengalami dunia yang aman. Dan saya melepaskan prasangka dan stereotip yang telah menumpuk selama lebih dari 30 tahun. Matahari perlahan terbenam. Permukaan Sungai Makassar diwarnai oleh warna-warni matahari terbenam. Mari kita berfoto bersama, saya mengusulkan. Kami berenam berdiri berdampingan dengan Sungai Makassar sebagai latar belakang. Seorang pemuda Indonesia yang lewat membantu kami mengambil foto ini. Baiklah, semuanya tersenyum. Dalam foto itu, wajah keluarga kami penuh dengan senyuman bahagia. Terutama, senyum ibu saya yang paling cerah dan memesona. Di dalam taksi dalam perjalanan kembali ke hotel, saya menatap pemandangan di luar jendela. Pemandangan malam Jakarta sungguh sangat indah. Lampu neon yang berkedip, orang-orang yang berjalan santai di jalanan. Saya berpikir, kota ini pasti punya sesuatu yang istimewa. Konsep yang berpusat pada manusia inilah yang membuat negara ini begitu berbeda. Besok adalah hari terakhir perjalanan. Perasaan enggan berpisah menyelimuti hati saya. Saya benar-benar tidak ingin meninggalkan Indonesia. Pagi hari terakhir perjalanan tiba. Saya bangun dari tempat tidur dan melihat keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta yang tenang terlihat. Para pekerja yang terburu-buru, para pelari yang santai, para petugas kebersihan yang rajin membersihkan jalanan, semuanya terlihat teratur, penuh kedamaian dan ketenangan. Hari ini adalah hari terakhir. Saya tak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Hati saya merasakan sedikit keengganan. Sungguh tidak percaya 5 hari ini berlalu begitu cepat. Di lift saat turun untuk sarapan, Emily bertanya, "Kakek, apakah kita bisa tinggal di sini besok juga?" "Tidak bisa, Emily. Kita akan naik pesawat dan pergi malam ini." "Aku tidak mau. Aku ingin tinggal di sini selamanya." Menghadapi permintaan anak yang agak keras kepala ini, saya tersenyum tak berdaya. Karena perasaan saya sama dengannya.
saya juga tidak rela pergi. Setelah sarapan, saatnya mengemas koper. 6 koper penuh dengan pakaian dan berbagai hadiah, jauh lebih banyak dari saat kami datang. Produk perawatan kulit, teh oolong, dan berbagai souvenir yang dibeli di Indonesia. Apakah semua barang ini bisa dibawa pulang dengan lancar? Susan bertanya dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, paling-paling bayar kelebihan bagasi. Tapi masalahnya bukan pada berat koper, melainkan hati saya terasa berat. Sore hari, kami datang ke sebuah pusat perbelanjaan untuk belanja terakhir dan makan siang. Jalanan pusat perbelanjaan masih ramai, tetapi berbeda dengan perasaan saat pertama kali datang. Sekarang, tempat ini sudah menjadi tempat yang terasa familiar dan nyaman. Bisakah saya pergi berbelanja di toko kosmetik itu? Susan bertanya. Tentu saja. Silakan berbelanja santai, waktu masih banyak. Saat anggota keluarga menikmati belanja masing-masing, saya dan ibu beristirahat di sebuah kafe. Mama, mau kopi? Pelayan kafe menyerahkan menu. Nenek, mau kopi americano atau latte dengan rasa yang lembut? Latte saja. Perhatian detail pelayan sekali lagi menghangatkan hati saya. Ibu sambil minum kopi bertanya, James, apakah kamu sudah mendengar tentang Brad? Sudah. Dia ingin mencari pekerjaan di Indonesia. Bagaimana menurutmu? Saya terdiam sejenak. Awalnya saya menentang. Jujur saja, saya sekarang masih sedikit khawatir. Tapi setelah datang ke sini, saya mengerti mengapa Brad memilih negara ini. Margaret mengangguk kecil. Saya juga berpikir begitu. Terutama jika mempertimbangkan Emily, memang di sini adalah lingkungan tempat Emily bisa tumbuh dengan aman dan sehat. Bukan hanya itu James, ibu berkata dengan serius. Orang-orang di negara ini sangat tulus. Baik di restoran maupun di jalanan, di mana-mana penuh dengan kasih sayang terhadap anak-anak. Memang benar, setiap momen yang kami alami beberapa hari ini membuktikan hal itu. Mama, saya ingin mengatakan sesuatu yang jujur kepada Anda. Baiklah, katakan saja. Saya juga ingin pindah ke sini dan tinggal. Mendengar isi hati saya, ibu tersenyum. Saya tahu kamu akan berpikir begitu. Terlihat dari ekspresimu, tapi perusahaan saya di Los Angeles, juga karyawan saya, tahukah kamu apa yang paling penting dalam hidup? Ibu menggenggam tangan saya. Kebahagiaan, nak. Uang dan status memang penting, tapi pada akhirnya yang terpenting adalah kebahagiaan. Menurut Mama, kamu terlihat sangat bahagia di sini. Mama melihat senyumanmu yang belum pernah ada sebelumnya. Air mata saya tak bisa lagi tertahan dan tumpah. Memang benar begitu. Di Los Angeles, saya selalu merasa tegang, waspada, dan cemas. Tapi di Indonesia, hati saya merasakan kedamaian yang tak terhingga. Baiklah, pertimbangkan baik-baik, James. Ini hidupmu. Pukul 3 sore, kami kembali ke hotel, bersiap berangkat menuju bandara. Saat melakukan check-out di lobi, petugas resepsionis bertanya, Tuan, apakah perjalanan Anda kali ini menyenangkan? Ya, ini adalah perjalanan yang akan saya kenang seumur hidup. Saya menjawab dengan tulus. Selamat datang kembali lain kali. Kami selalu siap melayani Anda. Senyum hangat petugas membuat saya membungkuk berterima kasih kepadanya. Saya pasti akan datang lagi. Saya janji. Di dalam bus yang nyaman menuju bandara, saya terakhir kali mencetak pemandangan Jakarta dalam benak saya. Sungai, gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit, yang menjulang satu persatu melintas di depan mata. Setiap pemandangan begitu memesona. Jangan menangis, Susan menggenggam tangan saya untuk menghibur. Saya bahkan tidak menyadari bahwa saya sedang menangis. Maaf, hanya saja hati saya sangat enggan berpisah. Saya juga. Saya benar-benar tidak ingin kembali. Emily juga berbisik sambil melihat keluar jendela. Saya suka Indonesia. Saya ingin tinggal di sini. Kata-kata anak itu membuat semua orang tertawa. Tapi tawa itu mengandung perasaan tulus semua orang. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, hati saya dipenuhi perasaan khusus. 6 hari yang lalu, saat pertama kali datang ke sini, hati saya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Tapi sekarang, yang ada hanyalah keengganan untuk berpisah. Di counter check-in, petugas bertanya, "Bagaimana perjalanan Anda di Indonesia kali ini?" "Luar biasa, benar-benar hebat. Selamat datang kembali lain kali. Saya pasti akan datang lagi. Saya janji." Setelah menyelesaikan prosedur imigrasi, saat berjalan-jalan santai di toko bebas bea, Brad mendekati saya. "Ayah, sekarang ayah seharusnya bisa memahami keputusan saya kan?" "Ya Brad, ini hidupmu. Putuskan saja sendiri." "Terima kasih ayah. Tapi tolong janji satu hal kepada saya." "Ya, apa itu?" "Ayah juga harus sesekali kembali ke Los Angeles. Mama akan merindukan cucunya." "Tentu saja. Kamu juga sering-seringlah datang ke Indonesia, ya?"
Saya mengangguk sambil tersenyum. Saya akan datang. Saya akan sering datang. Waktu boarding sudah dekat. Dalam perjalanan menuju gerbang keberangkatan, saya menoleh ke belakang. Indonesia, negara ini, ada di sana. Meskipun mata tidak bisa melihatnya lagi, tetapi hati saya bisa merasakannya dengan jelas. Setelah naik pesawat dan duduk di kursi, saat mengencangkan sabuk pengaman, hati saya diliputi perasaan sedih. Benarkah harus pergi? Saya melihat keluar jendela dan melihat sosok petugas darat. Kemudian, muncul pemandangan yang mengharukan. Semua petugas darat yang bekerja di landasan melambaikan tangan perpisahan kepada pesawat kami. Lihat, di sana ada orang-orang yang melambaikan tangan perpisahan kepada kita. Jennifer berseru dengan gembira. Betul, setiap orang melambaikan tangan dengan sopan. Bahkan ada beberapa petugas yang membungkuk dalam-dalam. Astaga! Sampai saat terakhir pun mereka masih melakukan ini. Susan menyeka air mata di sudut matanya. Mata saya juga berkaca-kaca. Sampai saat terakhir pun mereka masih menunjukkan perhatian dan keramahan seperti ini. Emily menempelkan wajah kecilnya di jendela, melambaikan tangan kecilnya dan berkata, "Sampai jumpa, terima kasih." Suara polos anak itu membuat saya tak bisa lagi menahan air mata. Pesawat mulai bergerak perlahan. Petugas darat terus melambaikan tangan sampai pesawat menghilang dari pandangan. "Terima kasih, sampai jumpa," saya bergumam pelan. Pesawat lepas landas, meninggalkan daratan. Di luar jendela, daratan Indonesia perlahan menjauh. Kota Jakarta menjadi titik cahaya kecil di kejauhan. Saya pasti akan kembali. Pasti, saya bersumpah dalam hati. Mama yang duduk di samping saya menggenggam tangan saya. "James, terima kasih." "Mama, terima kasih untuk apa?" "Terima kasih telah menemani saya, menyelesaikan perjalanan ini. Memberikan saya kenangan paling berharga dalam hidup." Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Mama. Kami menggenggam erat tangan satu sama lain dan terdiam sejenak. Penerbangan panjang 13 jam pun dimulai. Dengan perasaan yang sama sekali berbeda dari saat datang. Saat datang ada kegelisahan dan ketakutan, sekarang ada kerinduan dan rasa syukur. Saat makanan pesawat dibagikan, saya merasa sedikit terkejut. Apakah makanan pesawat maskapai Indonesia begitu enak? Saya makan nasi uduk yang lezat dengan senyum di wajah. Saya sudah mulai merindukan rasa makanan Indonesia. Beberapa jam kemudian, Brad mendekati saya. "Ayah, sudah bangun?" "Ya, tidak bisa tidur." "Saya juga." Banyak hal yang saya pikirkan di kepala. Brad duduk di kursi samping saya. "Menurut ayah, apa yang paling berkesan dari Indonesia?" Saya berpikir serius sejenak. Apakah robot pintar itu? Atau fasilitas canggih itu? Atau makanan yang menggugah selera itu? Ini adalah orang-orang Indonesia, nah. Hati hangat orang-orang Indonesia yang meninggalkan kesan paling mendalam bagi saya. Brad mengangguk setuju. Saya juga berpikir begitu. Orang-orang baik yang membantu menemukan Emily, pemilik warung makan yang ramah, jalanan yang aman dan damai di malam hari, semua ini karena orang-orang Indonesia. Memang benar begitu. Tidak peduli seberapa maju teknologinya, seberapa sempurna fasilitasnya, pada akhirnya yang terpenting adalah manusia. Saya melihat keluar jendela. Di atas awan, bintang-bintang berkelap-kelip dengan cahaya yang menyilaukan. "Brad, ayah dulu salah. Saya selalu berpikir bahwa tingkat kemajuan suatu negara hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan tingkat teknologi. Tapi mengukur apakah suatu negara benar-benar maju, ditentukan oleh tingkat rasa hormat dan kepeduliannya terhadap rakyatnya." Mata Brad berkilat. "Ayah benar sekali. Bukankah Indonesia adalah negara seperti itu?" "Ya. Itu sebabnya kamu memilih Indonesia." Kami berbicara lama sekali. Dinding yang membentang hampir 30 tahun seolah telah benar-benar runtuh. Indonesia, tempat ini, telah menghubungkan kembali kami, ayah dan anak. Saat tiba di Bandara Los Angeles pada pukul 5 pagi, setelah menyelesaikan prosedur imigrasi dan keluar dari pintu, saya merasakan perasaan aneh. Bukan rasa aman karena kembali ke rumah, melainkan perasaan canggung karena tiba di tempat asing. "Kenapa gelap sekali?" Susan berbisik. Penerangan di sekitar Bandara Los Angeles yang redup membuat orang merasa tidak nyaman. Kontras tajam dengan jalanan Indonesia yang terang dan bersih. Dalam perjalanan pulang dengan taksi, perasaan ini terus berlanjut. Jalanan kotor, tunawisma terlihat di mana-mana. Apakah kita pernah tinggal di tempat seperti ini? Kembali ke rumah, saya mulai mengemas koper. Membuka koper, souvenir yang dibeli di Indonesia keluar. Setiap kali mengeluarkan satu barang, kenangan muncul di benak. Foto dari kota tua,
Foto keluarga mengenakan pakaian tradisional, gantungan kunci yang dibeli di Menara Jakarta 101, setiap barang sangat berharga. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya sangat merindukan Indonesia. Beberapa hari berlalu, saya kembali ke kehidupan sehari-hari, tetapi hati saya tertinggal di Indonesia. Karyawan perusahaan bertanya, "Manajer, bagaimana perjalanan Anda?" "Bagus, mengubah hidup." "Sebegitu bagusnya?" "Ya, Indonesia adalah tempat yang istimewa." Saya menceritakan perjalanan ini kepada karyawan jalanan malam yang aman, orang-orang yang ramah, fasilitas yang paling canggih. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya juga ingin pergi. Saya juga harus merencanakan perjalanan ke Indonesia. Reaksi karyawan membuat saya tersenyum. Sebulan kemudian Brad menelepon saya. "Ayah, bulan depan saya akan pindah ke Indonesia." "Cepat sekali." "Ya, perusahaan membantu saya mengurus visa." Emily melompat kegirangan. Dia bilang dia sangat senang bisa pergi ke Indonesia. Perasaan saya sangat campur aduk. Ada kesepian karena keluarga putra saya berpisah, tetapi juga keyakinan bahwa mereka akan bahagia. "Brad, jaga diri baik-baik." "Ayah mendukungmu." "Terima kasih, Ayah. Ayah juga sering-seringlah datang main ke sini, ya?" "Tentu saja. Saya akan sering datang." 3 bulan kemudian, saya kembali datang ke Bandara Soekarno-Hatta, kali ini bersama Susan dan ibu, bertiga. Sebagian alasannya adalah untuk melihat keluarga Brad, tetapi, jujur saja, itu karena saya merindukan Indonesia. Tiba di bandara, pemandangan yang familiar terlihat. Robot layanan, gerbang otomatis, serta staf yang ramah, semuanya sama seperti sebelumnya. Memang benar Indonesia, saya bergumam pelan. Brad menjemput kami di bandara. Wajah putra saya penuh dengan sinar matahari kerata. "Brad, bagaimana hidup di Indonesia?" "Luar biasa, Emily punya teman di taman kanak-kanak. Pekerjaan saya juga menyenangkan." "Baguslah. Kami pergi ke rumah Brad. Itu adalah apartemen bersih di pusat kota Jakarta." "Kamu tinggal di sini?" "Ya, transportasinya sangat nyaman. Taman kanak-kanak Emily juga sangat dekat. Sangat nyaman untuk ditinggali." Malam itu, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam. Menikmati masakan Indonesia, tertawa, dan bercakap-cakap. Waktu yang sangat bahagia. "Kakek, saya sudah bisa bicara bahasa Indonesia." Emily berkata dengan bangga. "Halo, terima kasih." Pelafalan standar anak itu membuat semua orang tertawa. Malam itu, saya berdiri di balkon rumah Brad, memandangi pemandangan malam Jakarta. Kelompok bangunan di tepi sungai, cahaya lampu yang damai dan tenang di jalanan, semuanya begitu indah. "James," ibu berdiri di samping saya. "Ada apa, Mama? Kita juga pindah ke sini, yuk." "Ah, ya, saya serius. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya di sini." Saya menarik napas dalam-dalam. Faktanya, saya juga sedang mempertimbangkan hal yang sama. "Mama, saya akan mempertimbangkan dengan serius." Pikirkan perlahan." Melihat keluar jendela, saya akhirnya mengerti. Arti berita bahwa setiap 168 detik, ada satu orang menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti keistimewaan yang diberikan Indonesia kepada manusia. Keamanan, kenyamanan, keramahan, dan yang terpenting, budaya yang menghargai manusia. Inilah kekuatan yang menarik orang-orang dari seluruh dunia. Saya juga adalah salah satu dari 168 detik itu, dan saya akan selalu begitu. Indonesia bukan hanya sekadar tujuan wisata. Ia adalah tempat yang mengubah hidup saya. Ia adalah tempat yang menghubungkan kembali keluarga saya. Ia adalah tempat yang mengajarkan saya apa itu kebebasan dan keamanan sejati. Terima kasih Indonesia. Saya memberikan hormat dalam hati. Yang selama ini saya cari adalah tempat di mana orang bisa hidup layaknya manusia. Dan tempat itu adalah Indonesia. Di langit malam Jakarta, hati saya bersinar seperti bintang. Cinta saya untuk Indonesia juga akan selalu bersinar. Para penonton yang budiman, bagaimana kisah ini menurut Anda? Menurut Anda, apa alasan Indonesia dicintai oleh orang-orang di seluruh dunia? Teknologi dan kuliner memang penting, tetapi pada akhirnya, bukankah hati yang berpusat pada manusia yang membuat Indonesia begitu istimewa? Indonesia yang kita banggakan ini dibangun oleh sekelompok orang berhati hangat. Mohon dukung kami dengan berlangganan dan memberikan jempol.